Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi awan dan iklim Smith Ferguson. Di sini disusun oleh Davina Kirana, Salsa Fiona, dan Elmira Sapitri. Di sini saya Davina Kirana Silokananta sebagai pengisi suara, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari awan. Nah, awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Pembagian jenis ini, awan yang ada sekarang ini adalah hasil dari Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1802 dan Uppsala, Swedia pada tahun 1894. Taksonomi awan. 1. Awan tinggi terdapat pada ketinggian antara 3-18 km. Awan jenis ini selalu terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya. Awan yang tergolong awan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Ada cirrus yang dilambangkan dengan CI. Awan jenis ini halus, berstruktur seperti serat atau berbentuk seperti bulu burung. Awan ini sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga seakan-akan tampak bertemu di horizon dan terdapat kristal es. Awan cirrus tidak menimbulkan hujan, sering menimbulkan bayangan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh dari awan cirrus. Awan cirrus ini seperti tampak bulu-bulu burung ya, dan tersusun seperti pita. Oke, kita lanjut ke cirrostratus. Nah, cirrostratus bentuknya seperti kelambu putih yang halus dan rata yang menutup seluruh langit sehingga nampak cerah, atau seperti anyaman yang berbentuk tidak teratur. Nah, awan ini sering menimbulkan halo atau lingkaran bercahaya yang mengelilingi matahari atau bulan. Biasanya terjadi pada musim kemarau. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini ya. Nah, ini ada awan cirrostratus. Nah, itu terlihat kan ada lingkaran nih. Itu lingkaran yang seperti berbentuk pelangi itu namanya halo atau lingkaran cahaya. Nah, ini kalau kemarau, awan ini terlihat nampak cerah karena emang mataharinya yang membentang dan ada lingkaran cahayanya juga. Baik, kita lanjut ke dalam cirromulus. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti segerombolan domba dan sering menimbulkan bayangan. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ada contoh dari awan cirromulus. Awan cirromulus ini sangat bergerombol gitu, terlihat dari gambarnya juga. Nah, kita lanjut ya ke awan menengah. Terdapat pada ketinggian antara 2-8 km. Awan yang tergolong awan menengah adalah sebagai berikut. Ada satu yaitu altocumulus. Awan jenis ini berukuran kecil tetapi banyak biasanya berukuran seperti bola yang agak tebal. Berwarna putih pucat dan ada bagian yang kelabu. Awan jenis ini bergerombol seperti sehingga tampak saling bergandengan. Baik, untuk penampilan gambar mungkin saya akan jelaskan secara presentasi. Dicukupkan sekian untuk dubbingnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan cara presentasi. Oke, bisa kita mulai ya. Jadi seperti ini contohnya sinar matahari yang tertutupi kelabu. Ya. Lanjut, nomor 3 ada awan rendah. Terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. Ada stratocumulus atau SC. Awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh langit sehingga tampak seperti gelombang-gelombang di lautan. Lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. Bisa dilihat satunya. Nah, seperti ini ya. Ini agak mirip-mirip sih dengan yang altocumulus, cuma ini ada di ketinggian rendah. Kayak bisa dilanjut oleh Elmira. Contoh yang kedua adalah stratus. Awan yang rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter. Melebar seperti kabut dan
Ya. Ada nimbostratus. Awan ini bentuknya tidak menentu, tepiannya tidak beraturan. Di Indonesia awan ini hanya menimbulkan gerimis saja. Awan ini berwarna putih kelabu dan penyebarannya di langit cukup luas. Jadi kalau gerimis ditimbulkan bisa jadi oleh awan ini. Sudah terlihat contohnya. Nah, jadi seperti ini ya tuh, gelap-gelap mendung itu ya. Ini contohnya. Terus lanjut. Yang 4, awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500 sampai 1.500 meter. Contoh ke-1 adalah cumulus, merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi, terbentuk pada siang hari karena udara naik. Bila awan ini terkena sinar matahari, hanya pada sebelah sisinya timbul bayangan berwarna kelabu. Seperti ini contohnya. Kepada ada cumulonimbus. Nah, awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan ini bervolume besar, posisinya rendah, berpuncak tinggi dan melebar, sehingga merupakan awan yang tebal. Biasanya di atas awan cumulonimbus terdapat awan cirrostratus. Hal ini sering terjadi pada waktu angin ribut. Lihat nih. Wah, awannya serem banget ya, kayak gitu. Ya, lihat kan? Ya, Nah, seremnya lanjut yuk. Ada video ya, bisa kita lihat. Nah, dari tadi kan kita belum ngejelasin nih bagaimana awan bisa terbentuk. Jadi kita bisa menonton ya dari video tersebut. Kita play. Pikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia. Tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk pahamin gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh. Apa yang terjadi ketika air dalam panci tertutup dipanaskan di atas kompor? Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita alami, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi, ya sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang ketinggian energi panas di Indonesia ke tempat yang dingin cahaya di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara mengekspor awan. Terima kasih. Nah, jadi saya jelaskan ulang ya bagaimana awan itu terbentuk. Awan terbentuk dari air atau es yang menguap dari permukaan bumi atau tumbuhan yang mengeluarkan air dan oksigen sebagai produk fotosintesis. Nah, tadi kan dijelaskan di video, digambarkan melalui panci ya yang menguap gitu. Nah, kalau di dunia kan adanya gitu dari laut, dari ludah, dari air-air. Nah, itu kan air-airnya bisa menguap ke atas sehingga terbentuknya gumpalan air yang berubah menjadi es, menguap dan berfluid sehingga bisa menjadi awan. Oke, lanjut. Awan dan kabut. Kemampuan awan menimbulkan hujan tergantung pada musim. Pada musim kering di daerah dingin, walaupun awannya tebal belum tentu mendatangkan hujan karena dapat tertiup angin. Pada musim panas di daerah tropis, walaupun awannya tipis, sering terjadi hujan. Awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi disebut kabut. Nah, di sini ada jenis-jenis kabut nih. Satu, ada kabut sawah. Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah. Oleh karena air bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air bertambah, sehingga terjadi penguapan. Akan tetapi, setelah sampai daratan agak tinggi, udara tersebut mendingin dan mengalami kondensasi dan membentuk kabut. Nah, seperti ini contoh dari kabut sawah ketika di pagi hari ya.
seperti ini karena menutupi sawah-sawah dan juga menutupi jalan kalau ada jalan di tepi sawah gitu. Nah, yang kedua ada kabut adveksi. Kabut adveksi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin, sehingga terjadi kondensasi dan membentuk kabut. Nah, bisa kalian lihat ya contoh dari kabut adveksi. Lanjut yang ketiga ada kabut industri. Nah, kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Jumlah inti kondensasi bertambah banyak sehingga udara yang mengandung uap air membentuk kabut. Nah, seperti ini contoh dari kabut industri. Tuh terlihat kan ada industri dan memiliki kabut-kabut itu akan menjadi kehitaman ke depannya. Ya, siap. Nah, kita masuk ke dalam klasifikasi iklim, yaitu Schmidt Ferguson. Nah, kita jelaskan ya, klasifikasi. Jadi, klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi iklim ini dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut gradien atau Q. Gradien itu adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Untuk bulan basah dan bulan kering menggunakan metode Moore. Menurut Moore, suatu bulan dikatakan satu bulan kering yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Yang kedua bulan basah yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Yang ketiga bulan lembab yaitu bulan-bulan yang curah hujannya di antara 60 sampai 100 mm. Nah, bisa dilihat ini diagram dari penjelasan tersebut rata-rata bulan kering. Ini ada bulannya di sini. Terus ada rata-rata ininya ya. Nah, ini bisa dilihat bulannya, ini persentasenya. Lanjut. Nah, di sini ada iklim Schmidt Ferguson. Sifat-sifat dan iklimnya sangat basah, jadi gradiennya itu 0 sampai 14,3%. Kalau basah dari 14,3% sampai 33,3%. Kalau agak basah adalah 33,3% sampai 60%. Kalau sedang 60 sampai 100%. Kalau agak kering yaitu 100 sampai 167%. Kalau kering 167 sampai 300%. Saya lanjut penjelasannya ya. Jadi kalau kering itu gradiennya 167 sampai 300%. Kalau sangat kering gradiennya sama dengan 300 sampai 700%. Luar biasa kering gradiennya lebih dari 700. Nah, di sini ada rumus mencari gradien. Nah, gradien itu dari rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Nah, untuk penentukannya itu bulan basah curah hujannya yang lebih dari 10 mm. Kalau bulan lembab curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Kalau bulan kering curah hujannya itu yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, di sini ada contoh soal dari cara pengerjaan dari rata-rata bulan kering sama rata-rata bulan basah ya. Jadi mencari gradien dulu. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu jumlah rata-rata bulan kering. Jadi jumlah rata-rata bulan kering itu kita bisa lihat ada curah hujan yang kurang dari 60 mm ya. Bisa dilihat itu yang di bulan merah itu kan 59, berarti itu kan kurang dari 60, dan di 44 itu juga kurang dari 60, berarti kita anggap sebagai jumlah rata-rata bulan kering. Nah, terus kita tentukan jumlah rata-rata bulan basah. Nah, jumlah rata-rata bulan basah adalah yang lebih dari 100. Jadi itu yang di garis biru. Nah, ada yang di bulatan biru ada 5. Nah, itu termasuk ke dalam jumlah rata-rata bulan basah. Nah, kita terus tentukan nih. Ada berapa? Kan yang jumlah bulan keringnya ada 2, kita tulis 2. Tuh, kita tulis 2, terus dibagi. Yang rata-rata bulan basahnya ada 5. Nah, jadi kita tentukan 2 bagi 5 dikali 100. Nah, kita hitung dulu 100 dibagi 5 jadi 20. 2 kali 20 berapa? Nah, untuk lebih jelasnya ini 2 dibagi 5 dikali 100. Jadi 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 2 jadi 40. Jadi
jumlahnya yaitu 40. Nah, jadi tipe iklim di daerah X berdasarkan iklim Smith Ferguson yaitu agak basah ya. Ada di tipe iklim bagian C, nilai gradiennya yaitu 33,3, Q 60. Jadi agak basah ya. Soal latihan bisa dikerjakan oleh siapa yang bisa ngerjain? Aku. Oke. Coba dikerjakan dulu, tentukan rata-rata bulan kering, terus rata-rata bulan basah, terus dikali 100 ya. Boleh dikerjakan, kalau sudah bisa dikesinikan. Nah, di sini ada jawabannya ya. Jadi 5 dibagi 4 dikali 100 apakah benar? Kita lihat. Jadi jawabannya dari Tiara 125. Mari kita lihat ke jawaban yang sebenarnya. Berikut contoh soal latihan yang saya berikan kepada teman-teman. Nah, di sini ada jawaban dari soal latihan ya. Nah, jadi jawaban Tiara itu benar tadi ya, 125. Tapi kan belum ada penjelasan nih, jadi saya jelaskan lagi. Jadi jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100. Dari mana kita dapat 5? Nah, 5 kan yang kurang dari 60 nih. Ada berapa di bulan-bulannya yang termasuk ke dalam bulan kering? Kita lihat di kotak warna pink. Kita ada itu kan ada berapa? Ada 3, ada 58, ada 46, ada 38, ada 38, ada 55. Berarti itu kan ada jumlahnya, jumlah bulan keringnya ada 5. Kita tulis 5. Nah, kalau jumlah bulan basah ada 4, kita lihat dari kotak kolom warna biru ya. Yang jumlah bulan basah itu kan yang lebih dari 100. Ada 146, ada 100, ada 208, 134, ada 100 lebih. Nah, jadi kita tinggal masukkan ya. Jadi 5 dibagi 4 dikali 100. Jadi kita hitung dulu. 100 bagi 4 ada 25. 25 dikali 5 adalah 125. Oke, jadi benar ya jawaban dari Tiara. Nah, tipe iklimnya ini masuk ke dalam tipe iklim apa sih? Kita lihat di tabel. Jadi kan 125 itu kita lihat. Jadi kita tipe iklimnya masuk ke dalam tipe iklim E. 100. Gradiennya 165, jadi agak kering ya untuk tipe iklim di daerah tersebut. Nah, jadi selesai ya pembahasan tentang awan dan iklim Smith Ferguson. Terima kasih yang telah menyimak dan telah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami yang telah kita sampaikan. Saya Devina Kirana Silokananta sebagai moderator dan pemateri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.